Sobat Anwar Medika tercinta, pagi hari ini menemani semua pemirsa Sobat Anwar Medika tercinta penggemar podcast Rumah Sakit Anwar Medika. Hari ini masih bersama saya Nungki, menemani hari-hari weekend teman-teman semuanya menjelang penghujung Ramadan. Nah, pagi hari ini alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSU Anwar Medika dan sudah hadir di studio podcast kita. Saya sapa dulu, Dr. Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, Dr. Afif nih, terima kasih sudah datang ke studio kami. Sama-sama. Di sela-sela dinasnya. Ya, terima kasih juga undangannya dulu mungkin. Ya, ini sih kalau weekday pasti Dr. Afif ini sibuk nih, mulai pagi sampai sore pelayanan, sampai malam, dan Sabtu ini yang harusnya bersama keluarga kita minta undangan ke sini. Dr. Afif nih, kita masih ngobrol seputar COVID ya. Ya. Hari ini tema kita pemirsa soal COVID hari ini, esok atau nanti. Ini kayak judul lagu nih. Nah, Dr. Afif, kalau kita lihat trennya COVID saat ini kan trennya sudah mulai menurun ya. Secara nasional average turun, di Jawa Timur juga average turun, dan di Sidoarjo juga turun. Di Anwar Medika juga gitu. Alhamdulillah pasien-pasien COVID kita sudah mulai turun. Nah, itu bener gak sih dok seperti itu? Karena banyak masyarakat yang kadang-kadang masih, itu bener gak sih turun? Gimana dok? Iya, jadi ini unik ya, tadi Dr. Nungki menyampaikan podcast kali ini adalah COVID hari ini, esok atau nanti. Itu seperti lagunya Anet ya. Iya, jadi lagu dok, kita Cuma ada satu hari ini dok. Ya. Mudah-mudahan itu kan isinya kalau lagu Anet itu kan seorang kakak ya, seorang kakak yang kehilangan adiknya. Tapi itu kan lagunya kan sangat merindukanmu. Oh gitu. Ingin suatu saat kamu kembali meskipun yakin tak akan kembali, itu kan gitu. merindukannya. Nah, ini yang saya garis bawahi, mudah-mudahan COVID Semua ini COVID nggak gitu ya dok? tidak gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini yang trennya menurun, esok juga akan semakin menurun, Gitu. dan suatu saat yang kemudian hari tidak akan kembali lagi, dan kita berdoa semoga tidak akan kembali lagi gitu. Nah, sebenarnya Jadi itu yang maksudnya saya dok. Turun dan seterusnya hilang dari muka bumi. Iya betul, iya itu harapan kita semua. Jadi betul ya dok ya, turun ya? Memang kalau kita lihat secara data faktual, yaitu berdasarkan fakta dan data, memang kasus di hampir seluruh negara Indonesia ini memang faktanya turun loh. Huniannya turun, dan ini turunnya bukan turun seperti yang periode yang lalu. Yang awal COVID kan ada faktor masyarakat itu takut di COVID kan, takut diisolasi, takut berobat, takut masalah itu. Sekarang enggak, sekarang masyarakat itu sudah lebih terbuka. Jadi memang faktanya memang kasusnya itu turun. Terlepas dari penyebab turunnya apa, tapi secara faktualnya memang kasusnya turun. Dan itu salah satunya bisa nggak sih dok disebut salah satunya penyebab turun ini, salah satunya juga keberhasilan vaksinasi ini, gimana dok? Ya, kalau kita bisa bicara data ya, vaksin sendiri kita sampai saat ini kan yang terdistribusi di masyarakat baru 20 juta dosis. Ya, 20 dosis itu kan untuk 2 dosis. Karena pada angka realnya itu kan baru 10 juta lebih sekian yang 10 juta orang yang baru tervaksinasi. Kalau kita lihat secara teori, memang kan untuk mencapai herd immunity kan dibutuhkan 70% dari masyarakat Indonesia, di mana 70%. Ya 70% kalau kita 270 juta, berarti sekitar 180 juta. Minimal 180 juta pasien yang terinfeksi secara alami maupun yang tervaksin dengan vaksin ya, itu mencapai herd immunity. Tapi kita kan masih baru 10 juta, itu berarti kalau dihitung 10 per 270 baru berapa persen ya dok? Jadi kalau bicara vaksin ya pasti ada pengaruhnya, pasti ya ada peran. Tapi cuman belum banyak. Pasti bukan murni karena vaksinnya. Karena kalau murni karena vaksinnya, angka jumlah orang yang divaksin itu belum capai target dari yang diperlukan untuk mencapai herd immunity. Jadi yang paling penting memang kita kembali lagi ke prokes ya, safety protokol yang paling penting ya. Iya. Oke. Nah kalau menurut Dr. Afif nih, sesuai dengan kompetensi Dr. Afif sebagai dokter spesialis penyakit dalam nih, banyak pakar yang bilang kalau pandemi ini akan berakhir dengan terjadinya endemi. Jadi tetap ada, COVID itu masih tetap ada, tapi dia sudah berupa endemi lah. Lumayan turun grade-nya dari pandemi. Gimana dok kalau soal itu? Iya, prediksinya? Ini sebagai gambaran ini kalau
kita bicara COVID hari ini, esok atau nanti, ini saya bagi beberapa. Kalau secara yang pertama kita sebagai orang orang yang ingin hidup normal ya, otomatis kita punya harapan. Harapannya COVID ini sekarang kan turun. Harapannya esok itu saya kira-kira mungkin 2 minggu atau 3 minggu, 4 minggu kemudian ya, ini akan semakin turun lagi. Dan nanti itu jangka panjangnya itu akan hilang gitu. Tetapi pada faktanya memang hari ini sekarang turun. Dan untuk 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ke depan ini adalah yang sangat menentukan, Pak. Kok bisa menentukan? Ya karena kita tahu sendiri, tidak cuma lebarannya, kita sejak awal Ramadan ini kan kegiatan-kegiatan kita itu kan banyak sekali. Ini bukan kegiatan Ramadannya loh ya, bukan kegiatan Ramadannya, tapi aktivitas manusia, aktivitas ekonomi masyarakat kita di bulan Ramadan ini kan sangat meningkat sekali. Di mana-mana terjadi kerumunan, kemudian buka puasa bersama, ini fakta loh. Buka puasa bersama di hotel, di restoran itu sekarang banyak sekali. Full ya dok ya? Tidak ada namanya jarak-jarak, itu tidak ada. Namanya orang makan kan tidak ada bermasker tuh, masih makan bersama. Dan itu yang tanda-tanda silang-silang itu. Udah dilanggar semua. Itu hanya formalitas mungkin ya, mungkin ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi mungkin kalau ada pihak-pihak yang mengecek checklistnya apa, prosesnya apa, tempat ini sudah jarang proses, itu sudah ada silang, mungkin hanya sebatas itu. Tapi pada faktanya itu ramai sekali, sudah sambung jadi satu, makan bersama, tidak ada saling jarak-jarak. Nah ini kan mulai sejak awal bulan puasa ya terjadi seperti itu, kemudian pasar-pasar di mana-mana kita viral, di mana-mana muncul kepadatan dan sebagainya, dan di situ kita tidak akan bisa menjamin semua orang adalah mematuhi protokol kesehatan segitu banyaknya orang. Nah kita tinggal tunggu aja, kita lihat selama 2, 3, 4 minggu depan dari mana. Ya, itu kayak masa inkubasinya gitu. Betul. Ya? Masa inkubasi. Kalau nanti 2, 3, 4 minggu mendatang kok ternyata aman-aman kita semakin turun, ya mungkin COVID yang untuk varian yang sekarang mungkin memang sudah waktunya turun. Sudah waktunya. Tapi ini saya garis bawahi adalah COVID yang varian sekarang. Yang varian sekarang. Entah ada varian yang baru ini ya, B117 ini ya. Nah itu. Jadi untuk yang varian sekarang mungkin kalau kita dengan melihat viral di mana-mana, kerumunan di mana-mana, acara buka puasa bersama, makan bersama, sebagian banyaknya, kemudian sebulan datang angkanya sangat turun, ya dari memang khusus yang varian ini, strain yang ini turun. Iya betul. Ya mungkin juga masyarakat sudah mulai agak jenuh gitu kali ya dok ya. Diminta stay at home, sudah COVID kan kemarin sudah Maret kemarin milad gitu ya, milad 1 tahun. Selama 1 tahun itu masyarakat meskipun namanya new normal tetap lebih banyak aktivitasnya di rumah, diminta untuk stay at home. Ya barangkali mungkin kalau yang sekarang ini Ramadan tahun ini ketika mereka euforia di Ramadan tahun ini sedikit berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Kalau lalu kan di awal pandemi semua orang diminta stay at home. Nah barangkali di Ramadan tahun ini orang sudah merasa ini sudah Ramadan yang normal dalam tanda kutip, sehingga aktivitasnya tadi, aktivitas sosialnya, aktivitas ekonominya sudah mulai bergeliat lagi. Cuman ya gimana, itu tradisi masyarakat Indonesia yang selalu melewatkan Ramadan sampai Lebaran itu dengan banyak kegiatan hidup. Betul. Tapi ini saya garis bawahi dulu ya, ini adalah kegiatan sosial dan ekonomi kok ya. Sosial Jadi ekonomi. kita nggak ngomongin masalah ibadah dan sebagainya. Ritual. Iya, kita aktivitas ekonomi, aktivitas budaya belanja, budaya migrasi dan sebagainya. Soalnya gitu sih dok, orang Indonesia kan identiknya ketika Lebaran itu berarti baju baru, semua atributnya baru. Betul. Nah itu ya akhirnya di mana-mana mau jadi ramai. Nah termasuk soal mudik nih dok. Nah ini yang baru-baru ini yang sekarang juga lagi hangat-hangatnya dibahas, operasi ketupat masih penyekatan sudah dimulai tanggal 6 sampai tanggal 17 besok. Soal mudik ini pemerintah sudah mulai restriksi ya kegiatan-kegiatan mobilitas antar daerah, antar pulau. Sebenarnya ngaruh nggak sih dok? Ini sebagai bentuk ikhtiar menekan COVID, ngaruh nggak dok? Jadi gini, ini sebelum jawab di pertanyaan khusus ketemu kita tadi ya. Jadi memang ini kan sudah 2 Ramadan ya, kita 2 bulan ya 2 bulan Ramadan dan hari raya kita lalui. Ini kalau kita bicara COVID ini kan kita yang mengalami ini kan seperti saya menggunakan maraton dok, lari maraton itu kan lari jarak jauh ya. Nah untuk bisa lari jarak jauh ini kan kemampuan orang beda-beda, ada yang 1 kilo sudah sampai, 2 kilo sudah sampai, ada yang sampai 100 kilo. Nah kita sudah seperti itu. Jadi masyarakat ini
saat ini rata-rata insya Allah semua sudah paham ya mengenai COVID, tahu COVID, saudara-saudaranya juga banyak anak COVID, bahkan ada yang sampai kehilangan keluarganya. Cuma masalahnya ketahanan untuk mentaati prokes ini dok. Ini yang ketahanannya berbeda-beda. Ada yang sampai strict sampai sekarang, dari awal sampai sekarang sudah 1 tahun tahan seperti orang lain maraton 100 kilo masih kuat, masih tetap kuat untuk menjalankan prokes. Nah, sabar terus istiqomah apa namanya selalu taati prokes. Terus ada orang yang tahu sebenarnya tapi nggak tahan. Jadi ya hidupnya udah nggak tahan setelah sekian bulan itu sudah apa namanya nggak tahan untuk ulang mengerti prokes, ya sudahlah apa namanya istilahnya apa ya kalau dia pasrah atau kalau bahasa Jawa itu masa bodoh lah atau gimana. Nah, ada yang seperti itu. Jadi memang berat sekali kalau namanya sampai waktu 2 periode lebaran ya dengan tidak mudik, itu susah sekali. Nah sekarang memang mudik dilarang ini kalau saya lihat ini bukan esensi mudiknya ya. Jadi memang ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk paling tidak membatasi pergerakan, karena kan memang namanya 5M itu kan salah satunya adalah membatasi kerumunan, membatasi migrasi. Nah, daripada tidak sama sekali mungkin dikhawatirkan dengan terpaksa juga dari India dikhawatirkan. Ini kan kalau varian baru India kan beberapa pasien sudah ada di pintu-pintu depan Indonesia, seperti di Bali, di Jakarta, di Batam, ya, itu sudah ada. Nah ini kan memang takutnya tadi kan saya sampaikan untuk varian yang lama ini mungkin entah itu daya virulensnya menurun atau gimana, atau memang sudah menurun. Lalu yang varian baru ini kan masih di pintu gerbang Indonesia. Nah, takutnya kalau momen mudik ini kan momen mobilisasi yang luar biasa. Nah, dikhawatirkan kalau ini menurut saya pribadi ya, dikhawatirkan nanti varian-varian yang baru ini yang sekarang masih ada di gerbang Indonesia ini akan semakin meluas, kemudian memunculkan pandemi gelombang kedua dengan varian yang baru ini yang semakin susah diatasi. Mungkin saya lihat upaya pemerintah mungkin minimal untuk meminimalisir itu. Sudah cukup bagus gitu ya? Kalau masalah mobilisasi, batasi mudik sebenarnya ya membatasi mobilisasi, intinya itu nggak cuma hanya mudik aja, harusnya ya sudah dari awal itu membatasi mobilisasi. Cuma yang saya tekankan memang mobilisasi apapun kita, kemudian apapun aktivitas kita, selama semuanya, ini saya garis bawahi lagi, selama semuanya itu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, semuanya mencuci tangan, semuanya itu apapun aktivitasnya, insya Allah aman. Nah, cuma ada kendala satu. Masyarakat kita itu tidak mungkin bisa menjamin semuanya semua orang kan begitu. Ya, semua pakai masker. Kita pakai masker, kalau orang lain tidak pakai masker ya sama aja dong. Iya, itu persentase penularannya akan tinggi juga. Ya, itu yang jadi catatan. Itu repotnya karena tingkat awareness masyarakat masih berbeda-beda gitu ya. Iya, yang kita sudah berupaya seperti ini, yang lainnya enggak. Iya, oleh karena itu kita menjadi masyarakat ini terus terang kalau hanya mengandalkan petugas ini ya, misalnya petugas keamanan untuk mematuhi protokol kesehatan itu nggak bisa. Jadi kita sebagai sama-sama masyarakat itu harus saling mengingatkan loh. Ya, kalau memang misalnya antara pembeli sama penjual, misalnya pembelinya nggak pakai masker, penjual boleh berhak menyampaikan tuh tolong pakai maskernya, atau pembeli melihat penjualnya nggak pakai masker, bilang tuh tolong pakai masker, saling mengingatkan. Ini butuh peran semua elemen masyarakat yang melalui situ ya. Dan itu kunci untuk menekan COVID sebetulnya di situ ya. Jadi kembali lagi prokes, kembali lagi ke bukan cuma peran mereka, tapi kesadaran masyarakat yang paling penting gitu ya. Iya. Cuman itu berat sih dok, karena kan masyarakat kita sangat ini ya, backgroundnya betul-betul beraneka ragam. Variasinya cukup besar. Sehingga ini menjadi tantangan kita ya dok ya. Tantangan kita untuk bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat supaya semua elemen masyarakat ini paham betul dan mau tahu gitu ya dok ya. Ini tantangannya memang dok. Ya itu ini minimal kita sebagai tenaga kesehatan ini menjadi orang yang tidak bosan-bosannya dok untuk mengingatkan. Ya kita tidak bosan-bosannya. Memang kita nggak bisa menjamin semua orang yang kita edukasi akan menuruti apa yang kita sampaikan, wong. Nabi aja zaman dulu menyampaikan wahyu dari Allah juga banyak juga sampai sekarang banyak yang masih belum percaya. Jadi yang penting kita lakukan tugas kita sebagai tenaga kesehatan yang bisa mengedukasi. Oke, itu beratnya di situ. Lo di terakhir asli mana dok? Saya pindah-pindah saya dok. Mayoritas lahir di mana? Lahirnya di Purwodadi, Jawa Tengah. Purwodadi Jawa Tengah. Besar di sana?
besarnya itu cuma 1 tahun dok, nomor Oh, lahir. itu nomor lahir aja ya? Iya. Terus paling banyak Paling banyak itu menghabiskan besarnya masa di kecilnya? Sragen. Bisa lagi, Jawa Iya, Tengah ya dok ya? Jawa Tengah. Oh, berarti ini sekarang juga nggak mudik dong buat Afif berarti? Ya gimana namanya kita mensukseskan program pemerintah, kita sebagai tenaga kesehatan harus dari contoh juga. Ada jadi contoh, Iya. oke. Dok, kalau misalnya nggak mudik nih, pasti kangen ya? Wajar lah, kangen Iya, keluarga, manusiawi sekali. manusiawi sekali. Terus gimana dong dok, mengatasinya tuh? Masa virtual? Ada yang mudik virtual ya? Iya, jadi memang dari beberapa tahun yang lalu kan kita sudah mulai era digitalisasi ya. Cuma ini diakselerasi oleh COVID. COVID ini sangat mengakselerasi Digitalisasi. digitalisasi. Ya, benar. Kita waktu lebaran kemarin kita ini apa namanya ya Zoom kan nggak hanya cuma buat seminar apa kita Zoom bareng Zoom keluarga besar keluarga. ya contoh Boleh, boleh. gitu. Inspirasi dulu, inspirasi untuk teman-teman sobat Anwar Medika yang terpaksa terjebak di pos penyekatan ya dok ya, terpaksa nggak bisa mudik, boleh pakai Zoom. Biasanya kalau kita Zoom itu kita pakai untuk webinar atau mungkin meeting gitu. Betul. Nah ini bisa kita pakai Zoom-nya untuk keluarga besar. Betul. Berarti namanya kita virtual loh dok. Iya virtual. Lebaran virtual. Lebaran virtual. Apa virtual? Andai kan bukber itu juga bisa virtual, enak kali ya dok ya. Sebenarnya bisa, cuma Gimana yang dong? tadi yang saya Bukber sampaikan. virtual gimana dong? Ya, Versi dokter Abi gimana dong? ya makan aja di meja masing-masing. Terus, Ayo Zoom. oh iya jadi, oh iya saya makan ini, ada makan apa gitu. Yang penting kan esensinya. Esensi. Nah kita salah Zoom itu kan kita ngobrol bisa, terus Hmm. yang kurang apa sih ngobrol bisa, kemudian makan juga makan, mau makan milih apapun juga bisa sesuai dengan selera masing-masing. Nah, bedanya kan cuma kontaknya, kontak. Awaknya. Justru kuncinya adalah kontak itu yang kita kunci Yang penyebaran harus COVID itu kan minimalisasi kontaknya. gitu. Iya. Kok bukber virtualnya pakai Zoom dok, itu beda tipis antara buka bersama dengan pamer makanan dok. Ini saya makan ini, di situ makan apa gitu. Ya boleh lah, akhirnya kita kayaknya tahun ini harus menahan rindu untuk pulang ke kampung halaman. Ya mungkin itu salah satu esensi bulan puasa ini kan menahan diri gitu. Termasuk menahan diri Betul. mudik ya dok. Ya, menahan diri untuk tidak berpotensi menularkan Berpotensi. virus-virus ke orang lain juga. Tapi kadang itu banyak juga masyarakat kita yang begini. Ya kembali lagi, sebenarnya bukan masalah mudiknya, masalah bagaimana kita tetap bertahan, mempertahankan safety protokol. Iya. Ya asalkan saya mudik tetap dengan menjaga protokol kan sebenarnya no problem ya dok. No problem, Dok. Itu alasan orang yang ini ya, yang Untuk kontra dengan dokter mudik. Novi, untuk dokter Novi yang Ya. sadar betul dengan fokus, dengan bahayanya, dan keluarga rumah ini juga sadar Ya. betul. Ya. Ya. Cuma itu tadi Dok, kan cuma berapa persen yang orang-orang seperti dokter Novi. Gitu ya, yang lain. Karena masih banyak mayoritas orang yang kita tidak bisa menjamin dia akan mati protokol. Itulah yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Nah kemarin saya terinspirasi itu dok, terinspirasi itu misalnya kita di rumah, boleh kan kita bikin pengumuman gitu ya, tempel di depan rumah. Mohon maaf demi terjaganya protokol kesehatan, mohon maaf kami tidak bisa menerima tamu, kami tidak melakukan anjang sana ini. Boleh kan dok ya? Loh, itu hak pribadi masing-masing. Nah. Itu hak Tapi bisa kesehatan. Bisa, itu hak. Hmm. Setiap orang berhak untuk melindungi diri dan keluarganya masing-masing dari ancaman potensi penularan, itu berhak sekali. Nah cuman masyarakat Indonesia itu dok, tradisi apa istilahnya? Bahasa Jawa tradisi topoksironya, Iya. tradisi toleransinya sudah begitu tinggi, sudah mendarah daging. Jadi Iya. kadang-kadang mau bikin pengumuman kayak gitu tuh masih mikir 1000 kali, ini gimana kata tetangga ini kok sombong banget, padahal sebenarnya bukan kayak sombong loh dok gitu ya. Nah kalau ini Dok, kalau biasanya kan kalau di grup-grup perumahan itu kan grup RT kan ada grup-grup. Biasanya banyak sudah sepakat, banyak sudah sepakat. Ini ya. Masalahnya tergantung perumahan ya, kalau itu kembali Betul, iya. mungkin untuk perumahan yang orang-orangnya itu, mohon maaf, orangnya sudah sangat-sangat well educated, Iya. barangkali itu sangat mudah dan sangat bisa memahami. Oke, saya nggak akan melakukan silaturahmi, saya nggak akan sana yang sini, atau bahkan nggak menerima tamu. Tapi kembali lagi ke masyarakat kita yang banyak sekali masyarakat apa? Istilahnya masyarakat urban gitu ya, Iya. yang tinggal di daerah urban, suburban atau suburban begitu, dengan tradisi yang sangat kental di pedesaan, di kampung-kampung. Kok rasanya nggak mungkin bisa seperti itu loh. Ya. Bayangkan rumahnya harus ditutup, dikasih pengumuman gitu, wah apa kata orang? Ya minimal kalau orang desa itu kan takutnya sama apa tuh? Takutnya sama pemuka desa, pemuka agama gitu. Karena aja tinggal di masjid diumumkan kalau memang budayanya mungkin tidak bisa untuk tidak menjunjung gitu dok. Jadi aja diumumkan, mohon maaf demi kebaikan bersama. Lagi keselamatan Kalau menjunjung mohon semua pakai masker gitu. Jadi ujung-ujung masih boleh dok ya? Masih boleh Karena tradisi gala tampil itu juga saya tuh terlewatkan. Ya gimana Itu asal potensi sama gerakan ekonomi gala Betul. tampil itu. sama jarak-jarak dalam ujung-ujung
diusahakan jaga-jarak, kemudian pakai masker, kemudian diminimalisir makan-makan bersamanya. Itu tidak ada masalah juga, tidak masalah. Ya cuma kembali lagi sih dok ya, itu bisa jadi nggak masalah untuk kita yang sudah disiplin. Nah untuk orang terus kemudian ada tamu datang terus kita harus ikut mendisiplinin kok ya gimana nggak bisa dok ya? Iya. Mungkin lebih aman Iya, kita nggak menerima tamu. Iya, itu dia. Atau mungkin barangkali ada tips ini kali dok ya, tips kalau misalnya daripada kita nerima tamu salah, nggak nerima tamu juga salah, mending nggak kita ini aja ya, langsung pergi dari rumah kita salah gitu ya. Itu trik juga dok. Itu trik juga, jadi kan enak, cuma aku pergi, ya sudah selesai. Nah, kalau ngomong sholat itu dok, iya memang sholat itu sunnah ya. Iya. Cuma rasanya banyak orang yang berpikir apa saya kurang afdol nih, namanya Ramadan kemudian nggak kita tutup dengan sholat id. Iya. Insya Allah sih sudah banyak masjid di Indonesia ini yang banyak sekali yang sudah menerapkan prokes ya, oke? Iya. Nah, prokes, jaga jarak, bahkan ada yang sampai harus diberi masker gitu. Ya tetap orang melakukan sholat id ya. Nah kalau mau sholat id dok, pastinya pemerintah sudah dengan segala macam regulasinya menghimbau sholat id dilakukan di tidak berkerumun, Iya. kemudian dilakukan di tempat terbuka. Iya. Ya kalau bisa di lapangan. Iya. Setidaknya kan tuh cukup safety kan dok ya. Jadi, Ini untuk iya. apa ya? Untuk mungkin sobat-sobat anak medika yang masih ragu-ragu nih, emang nih kalau nggak sholat id gimana dok? Jadi kalau bicara tentang ibadah ya, ini makanya agak dilema juga. Kalau seandainya di mana-mana muncul buka bersama, di mana-mana makan bersama, kerumunan di mana-mana itu biarkan. Kemudian kalau sholat id sampai dilarang itu adalah pasti banyak dilema. Jadi menurut saya tetap sholat id dalam masalah asal ya tadi apapun aktivitas itu, aktivitas ekonomi, aktivitas peribadatan, aktivitas sosial itu semua dilakukan silakan asal protokolnya. Dan saya kira mengatur jamaah sholat itu jauh lebih gampang daripada mengatur pasar. Iya betul dok. Mengatur pasar, mengatur jamaah sholat itu Allah diumumkan ini syaratnya sholat pakai masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak dilakukan di luar itu gampang sekali. Selesai, masalah ya. Dan jangan sampai lah 2 kali dilakukan sholat itu jangan sampai. Insya Allah sekarang sholat aja asal usahakan kita panitia-panitianya itu melakukan protokol yang baik. Seperti contohnya Masjid Anwar Medika ini kan kalau Jumatan kan sudah melakukan protokol yang baik. Ya, ada masalah. Ya mudah-mudahan nanti masjid seluruh Indonesia bisa semuanya menjaga komitmennya prokes ya. Iya, harapannya seperti itu. Yang susah mengendalikan ya betul loh. Jadi kalau jamaah toh ya cuma berapa menit kan, paling cuma 1 jam lah, 1 jam 2 jam maksimal sholat id. Tapi setelah sholat idnya itu kan dok ya, tradisi masyarakat yang dari hanya sana aja yang sini. Terus kita menerima tamu juga dari berbagai macam penjuru kota ini kan juga ya. Iya. Agak riskan juga dong. Iya. Oke. Mungkin yang terakhir punya tips lagi nih untuk teman-teman sobat anak medika yang oke lah enggak kita nggak bisa bilang mudik ya karena mudik sudah dilarang. Iya. Tapi kalau terpaksa di hari raya besok harus mobilisasinya harus tinggi, tetap di area apa kabupaten yang sama ya. Cuman harus kunjung sana kunjung sini mobilitas terkait transportasinya nih dok. Mungkin tetap punya tips nih. Seperti apa? Lebih amannya. Misalnya kita mau ke tempat saudara, kita mau ke tempat teman yang harusnya kita silaturahmi seperti itu. Untuk kita dan keluarga nih yang mau aman seperti apa? Yang jelas ini kan yang salah satu yang paling berisiko melawan COVID itu kan adanya di suatu tempat yang tertutup, sempit dengan sirkulasi yang kurang baik dalam waktu yang lama. Tempat tertutup, sempit, sirkulasi yang lama itu adalah potensi penularan. Kalau seperti itu terjadi, mungkin hanya masker kain atau masker yang asal-asalan itu tidak bakal bisa melindungi. Nah, otomatis kalau model yang seperti itu kan kendaraan umum ya pasti kendaraan umum di mana kita bersama dengan orang-orang lain yang kita nggak tahu status COVID-nya seperti apa, apakah OTG, apakah gejala ringan dan sebagainya, kita nggak tahu. Sebaiknya sebisa mungkin dihindari. Lebih aman pakai kendaraan pribadi, moda transportasi umum, baik itu mobil pribadi yang dengan satu mobil satu keluarga sendiri atau kendaraan roda 2 tidak ada masalah. Malah lebih aman kendaraan roda 2 Oh sangat aman dong. Karena ventilasi jelas ya, ventilasi jelas terus terbuka gitu. Cuma kalau untuk mobil dok, untuk yang kendaraan roda 4 ada tips tersendiri. Misalnya kita bersama keluarga gitu dok. Iya, kalau kita bersama keluarga sendiri yang satu rumah, tidak ada masalah. Kalau kita satu rumah kan sehari juga bersama ya. Jadi ya itu diupayakan misalnya naik kendaraan ya satu mobil itu untuk satu keluarga yang satu rumah. Gitu. Satu keluarga yang satu rumah. Memang kalau terjadi penularan kan tidak hanya di mobil aja, memang udah di rumah dari kemarin-kemarin gitu kan.
Cuma barangkali ini dok apa jendelanya mungkin setiap 2 jam Nah, dibuka kalau untuk sirkulasi. itu kan mobil kan memang kan sirkulasi tertutup ya. Jadi mas sebaiknya beberapa menit mungkin sama tidak kebiasaan. Kalau saya naik mobil AC itu memang itu mobil sendiri, tetap setiap setengah jam itu saya buka jendelanya selama 1-2 menit biar sirkulasi berganti gitu. Dan saat ini yang lagi ngetrend ini apa jualan itu apa namanya purifier itu. Oh Purifier iya, dari mobil. purifier. Ya. Itu seberapa efektif dok? Ya. Efektif purifier? Kalau kita dari penelitian kita nggak tahu ya, cuma ya itu ideal Bagian sama dari ikhtiar ya? ya ideal sama mungkin pemakan juga sama omongannya salesnya. Enggak, maksudnya dia sebenarnya efektif nggak sih membunuh virus sampai di level virus dulu? Iya ya paling nggak mengurangi lah. Mengurangi ya mikroba gitu. Oke. Dan itu bisa ditaruh di mana, di rumah, di Ya bisa kendaraan di gitu ya, rumah, Dok, ya? bisa di kendaraan. Oke, boleh. Nah, itu tips itu ya, Sobat Anak Medika. Banyak sekali kita sudah diskusi dengan Dr. Afif. Tipsnya, kalau kita terpaksa harus, bukan merayakan, tapi ikut bergembira di hari raya, tetap yang namanya prokes tetap harus dijaga. Sholat tetap boleh, tentunya di masjid yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Syukur-syukur bisa di lapangan, gitu ya Dok ya, untuk menjaga ventilasi. Iya betul. Kemudian untuk silaturahmi dan anjang sana anjang sini ini kembali ke teman-teman sendiri nih, seberapa jauh bisa menjaga komitmennya prokes. Kalau agak mengkhawatirkan, mungkin tips tadi boleh dicoba. Jadi setelah sholat id terus pergi kemana gitu. jadi kalau ada tetangga, ada saudara nyari kemana pergi, nah itu kayaknya lebih nggak menyakitkan ya. Daripada orangnya ada di rumah tapi nggak menerima tamu, mungkin kesannya agak gimana ya kamu, nah bisa tinggal pergi. Nah tapi kalau tinggal pergi balik lagi sih dok, tinggal pergi karena masyarakat kita sekarang dengan seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi banyak industri pariwisata, industri entertain yang menjamur di mana-mana. Seringkali orang begitu udah jenuh di rumah larian staycation, staycation dok. Nah sekarang yang lagi marak staycation. Nah kalau besok hari raya dok, misalnya kita pengen dalam tanda kutip kabur nih, sungkan saya di rumah, saya staycation ke suatu tempat. Nah, gimana dok? Aman nggak sih staycationnya? Ya, yang penting menghindari resiko-resiko untuk terpapar COVID itu kan jelas itu kan sama saja. Protokolnya digalakkan menghindari suatu tempat yang situasi tertutup gitu. Kalau saya sih kalau cari tempat-tempat itu yang biasanya yang gedungnya terpisah gitu, terus yang misalnya kita di penginapannya yang terpisah dengan gedung utama. Jadi semacam resort ya? Ya bukan kamar-kamar gitu? Iya nggak perlu, resort-nya yang sirkulasi udaranya, kita keluar kamar itu langsung sirkulasi udara. Oh, intinya kembali ke sirkulasi? Iya, sirkulasi. Kalau kita staycation di hotel, kemudian ruang tertutup, itu tetap ramai juga, ternyata orang-orang banyak staycation di hotel juga. Nah, itu. Kemudian di situ tidak patuh protokol, kemudian hotel yang gedung tertutup itu kan risiko juga iya, ya? kita malah mendekatkan kepada risiko yang baru juga. Nah, jadi akhirnya di rumah juga sungkan, staycation juga susah. Akhirnya kita ngapain gitu? Siap-siap, jadi kalau staycation pun harus dari tempat yang kembali lagi sirkulasinya ya, sirkulasinya aman. Sehingga kita bawa keluarga kita, apalagi saudara anak kecil, jadi tetap aman. Oke, itu kira-kira Dr. Afif untuk hari ini Sobat Anak Medika. Sudah cukup banyak kita sharing dengan Dr. Afif. Mudah-mudahan ini jadi bekal liburan kita. Meskipun libur lebaran cuma sebentar, tapi libur berapa hari tuh? Ya libur 4 hari lumayan. 4 hari lumayan. Rencana mau kemana? Ada rencana staycation? Loh, saya itu justru tidak rencana mana-mana. Oh, tidak mana-mana. Cuma saya pengen masih ada nuansa mudiknya loh. Terus gimana caranya? Nah, biasanya kita kan kalau mudik kan jalanan. Perjalanan itu kan kita biasanya kan keluar kota ya, keluar kota lewat tol gitu. Lewat tol, misalnya anak-anak saya itu lucu. Mereka tuh cukup dengan perjalanan itu yang paling dicari itu apa? Istilah di rest area tuh. Rest area? Itu sudah cukup mengobati saya gitu. Jadi ya seperti yang lalu itu saya gitu. Seperti masa mudik gua naik kendaraan, kemudian melewati tol, kemudian istirahat di yang cukup jauh juga dan istirahat di rest area, kemudian suasananya sudah seperti mudik, kemudian pasang-pasang foto wah ini seperti mudik. Dia merasakan sensasi mudik cukup di rest area. Itu namanya bahagia sebenarnya. Jadi ternyata bahagia itu nggak usah dicari jauh-jauh ya, cukup bisa kita ciptakan sendiri kebahagiaan itu dan cukup dengan segala sesuatu yang sederhana. Jadi nggak harus gitu ya dok. Oke, segudang tips dari Dr. Afif untuk Sobat Anak Medika semuanya yang
pengen menikmati, tetap menikmati hari raya, menikmati lebaran, tetap dengan suasana mudik. Semoga itu esensi kita untuk mudik, bukan menjadi penghalang kerinduan kita dan kampung halaman. Ini termasuk agak saya curhat, maksud saya ini yang bingung ini antara benar apa enggak. Tapi insya Allah tips dari Dr. tadi mudah-mudahan jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan yang paling penting adalah kembali lagi menjaga komitmen kita untuk prokes kita. Nah itu yang paling penting. Dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita semuanya, kembali lagi menjadi tanggung jawab kita untuk nggak berhentinya memberikan edukasi bagaimana menjaga protokol kesehatan. Oke, itu saja dari kita, Sobat Anak Medika. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Nantikan tentunya dengan narasumber yang juga menarik. Itu aja dari kami. Terima kasih Dr. Afif sudah hadir di studio podcast kita. Sampai bertemu kembali. Mudah-mudahan hari raya kita lancar semuanya. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.